Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Rayhan, kelas TU 5A NRP 0923040026. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait program MATLAB-nya. Untuk yang awal ini merupakan inisialisasi awal program. Seperti biasa, clear, child Z, dan close all. Lalu untuk yang bawahnya W sama dengan 0,8, C1, C2, R1, dan R2 ini merupakan parameter PSU. Jadi untuk parameter PSU ini ada definisinya masing-masing, yang W itu merupakan inersia wave yang mengontrol pengaruh kecepatan sebelumnya. Lalu untuk C1 merupakan koefisien kognitif. Untuk C2 yaitu koefisien sosial. Lalu untuk R1 dan R2 ini merupakan bilangan acak untuk sifat stokastik PSU. Lalu kita menuju ke bawahnya, yang jumlah populasi ini. Jadi ini merupakan parameter populasi dan variabel. Jadi ini merupakan jumlah partikel sebanyak 500. Lalu JML-var ini merupakan variabel optimasi sama dengan 3 atau P1, P2, P3 dan dapat menyesuaikan. Lalu iterasi maksimumnya sebesar 100. Lalu selanjutnya yaitu ada inisialisasi posisi dan kecepatan X dan V ini. Jadi X ini merupakan posisi awal partikel atau daya generator. Lalu V ini merupakan kecepatan awal partikel. Nilainya dibatasi antara 0 sampai 500 MW. Lalu selanjutnya ada inisialisasi P-base dan fitness. P-base merupakan posisi terbaik masing-masing partikel. Sementara data P-base fitness ini merupakan nilai fitness terbaik awal. Lalu selanjutnya ada data G-base ini. Ini merupakan penyimpanan data G-base, digunakan untuk grafik konvergensi biaya. Lalu selanjutnya ada while iter, ukuran dari iterasi maksimum. Ini merupakan proses iterasi PSU. Loop utama PSU berjalan sampai iterasi maksimum. Lalu selanjutnya ada P1, P2, P3, P4 yang merupakan perhitungan fitness atau biaya. Jadi total beban sistem sama dengan 1200 MW. P4 menyesuaikan agar keseimbangan daya terpenuhi. Lalu fungsi biaya generator ini apa? Setiap generator memiliki konstanta biaya, biaya linear, dan biaya kuadratik. Lalu total biayanya sendiri dihitung dengan rumus ini. Lalu selanjutnya menentukan global base. Nah, program ini menentukan global base atau G-base. A merupakan biaya minimum, B merupakan indeks partikel terbaik, G-base merupakan posisi terbaik global. Lalu
Selanjutnya ada update personal base. Nah, if ini jika posisi sekarang lebih baik dari sebelumnya, maka P-base diperbarui, fitness terbaik disimpan. Lalu selanjutnya ada visualisasi sebaran partikel, plot ini. Nah, plot ini menampilkan pergerakan partikel sumbu X jadi P1, sumbu Y jadi P2. Jadi memudahkan melihat proses konvergensi. Lalu selanjutnya ada update kecepatan dan posisi. Ini program ini. Nah, ini adalah rumus utama PSO, yaitu komponen inersia, tarikan ke P-base dan tarikan ke P-base. Lalu selanjutnya ada hasil akhir. Hasil akhir optimasi, yaitu berfungsi menampilkan daya optimal P1, P2, P3, total beban dan total biaya minimum. Ya, sampai sini. Lalu selanjutnya ada grafik konvergensi. Nah, ini menunjukkan sumbu X iterasi, sumbu Y total biaya, dan semakin turun jadinya optimasi berhasil. Sekian untuk studi kasus 1. Jadi kesimpulan dari studi kasus 1 ini yaitu mengoptimalkan biaya total dengan batasan jumlah beban 1200 MW. Nah, mungkin sekian untuk studi kasus 1. Lanjut ke studi kasus 2. Oh ya, lupa, belum di-run. Ini kita run dulu. Nah, jadi ini sekitar menunggu iterasi ke 100. Grafik konvergensinya seperti ini, dan sebaran partikelnya berada sekitar di bawah 100. Jadi sekitar 86,93. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya ke studi kasus 2. Jadi pada studi kasus 2 ini mungkin untuk yang ini masih sama dengan studi kasus yang pertama tadi, yang dimana W ini merupakan inertia weight yang mengontrol pengaruh kecepatan sebelumnya, C1 sebagai koefisien kognitif dan C2 sebagai koefisien sosial, dan R1, R2 ini merupakan faktor acak untuk meningkatkan eksplorasi solusi. Lalu ini sama ya dengan yang tadi, yang merupakan parameter sistem dan populasi. Ini merupakan jumlah partikel, yang ini merupakan variabel optimasi, dan ini merupakan iterasi maksimum. Lalu selanjutnya ada batas operasi generator, yang artinya ini P1 150 sampai 600 MW, P2 50 sampai 400 MW, P3 50 sampai 200 MW.
Ini mencerminkan kondisi fisik generator nyata. Lalu selanjutnya ada inisialisasi posisi partikel. Nah, ini. Jadi inisialisasi ini merupakan posisi awal partikel diacak tetapi tetap dalam batas operasi. Ini membuat solusi awal lebih realistis. Lalu selanjutnya ada inisialisasi kecepatan, ini V. Jadi kecepatan awal kecil agar pergerakan partikel stabil dan tidak melompat jauh dari area solusi. Lalu selanjutnya ada inisialisasi Pipes ini ya kurang lebih sama posisi terbaiknya partikel dan data Pipes fitness ini merupakan nilai fitness awal. Lalu selanjutnya ada while iter ini. Nah, ini merupakan loop utama PSO. PSO berjalan sampai iterasi maksimum. Lalu di sini ada clamping atau pembatasan daya. Nah, ini. Jadi clamping ini menjamin agar daya generator tidak keluar dari batas dan solusi tetap visible. Nah, selanjutnya ada perhitungan daya generator. Nah, perhitungan daya generator. Perhitungan daya generator ini jadi total beban sistem 1200 MW, P4 berfungsi sebagai slack generator. Lalu selanjutnya ada fungsi biaya generator. Fungsi biaya generator ini setiap generator memiliki biaya tetap, biaya linear, dan biaya kuadratik. Lalu selanjutnya ada penalty function untuk P4. Nah, jika daya P4 kurang dari 50 MW dan lebih dari 350 MW, solusi dianggap layak dan dikenakan hukuman besar. Nah, selanjutnya ini ada fungsi objektif. Fungsi objektif ini memiliki tujuan yaitu meminimalkan total biaya pembangkitan dengan tetap memenuhi batas biaya. Lalu selanjutnya menentukan global base. Nah, mencari global base. Jadi A ini merupakan biaya minimum global dan B ini merupakan indeks partikel terbaik. Nah, selanjutnya ada update personal base. Nah, ini jika posisi baru lebih baik maka Pipes diperbarui. Nah, selanjutnya ada visualisasi sebaran partikel. Nah, ini plot ini. Nah, ini menunjukkan persebaran partikel dan arah konvergensi menuju solusi optimal. Lalu selanjutnya ada update kecepatan dan posisi PSO. Nah, V update kecepatan. Ini adalah rumus inti PSO, yaitu inersia, tarikan sosial, dan tarikan kognitif. Nah, selanjutnya ke hasil akhir. Nah, ini hasil akhir. Jadi dari rumus hasil akhir ini menampilkan daya optimal tiap generator, total beban dan biaya minimum. Nah, yang terakhir ini merupakan grafik konvergensi. Jadi grafik ini menunjukkan X ya, yang menunjukkan iterasi dan Y menunjukkan biaya. Dan penurunan grafik sama dengan optimasi berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan programnya. Lalu ini langsung saya run. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk open window-nya. Nah, ini iterasi sampai 100.
seperti ini di 400 ya, sesuai. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.